Oke deh, yuk langsung aja kita mulai live malam hari ini. Yang di TokTok, yang di YT, di Igoy ada chatnya. Yuk kita mulai live malam hari ini di Igoy. Aku ada chartnya. Langsung aja kita lihat IHSG gimana. Ini udah naik selama beberapa hari terakhir. Ada yang bilang dapat cuan BBRI cuan 20% tadi. Ya, ada yang cerita aku cuan 20% loh Miss BRI. Gimana? Wih, itu keren banget sih kamu ya. Jadi tidak takut beli di bawah ya. IHSG dari bottom banget tanggal 24 Maret sampai hari ini tadi itu naiknya udah sekitaran 9% dan itu keren ya. Terus teman-teman yang mendorong IHSG naik pastinya saham Big Banks ya, yang lagi pesta dividen. Dan aku mau run through sedikit buat BBCA-nya. BCA dan beberapa saham yang lain. Ini buat ngasih gambaran aja buat kalian yang udah sempat beli kayak gimana. Sorry koneksinya agak-agak butut di sini. Satu ini koneksi dipakai buat tethering 3 ya. Oke, BCA itu pas kemarin kena di standar deviasi -2 yang sempat saya sebut ya. Sebenarnya ini analisis bareng dari tim M-Trade Invest juga yang saya sebut ya. Kita bilang angka 7650 sakral, ternyata benar. Dari 7650 ini cuman kesenggol dikit, turun di 7625 dikit, habis itu naik lumayan tinggi sekitaran up to 13%. Tertingginya sih 13%-nya di 26 Maret kemarin gitu. Nah terus BRI juga ini udah naik sangat tinggi ya. Jadi muter dulu sambil nunggu ya. BRI ini dia kan juga mau bagi dividen. Bagi dividennya lumayan gede. Tapi kalau dibandingkan dengan Bank Mandiri, memang bagi dividennya paling gede Bank Mandiri. Kenapa? Karena Bank Mandiri tidak ada dividen interim ya. Jadi langsung kalau yang lain kan ada dividen interim dan final. Jadi kelihatan kayak lebih kecil, tapi sebenarnya sih gede juga. Nah, perhatikan teman-teman, BRI ini dari tanggal 24 sampai hari ini sudah naik 14%. Yang dapat 20% berarti dia dapatnya tuh benar-benar di best price banget, di bottom banget tanggal 8 April kemarin. Kok 8 April ya, benar gak sih? Ini aja baru Maret kok, April. Salah lihat, maaf. Ngantuk, mohon maaf ya. Di tanggal 28 Februari, tanggal 28 Februari bottomnya. Sampai hari ini udah naik sekitaran 20%. Berarti kamu tuh dapatnya di best price. Nah, ini aku langsung jawab ya. Buat yang dapat di 28 Februari di best price, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy aku, @ellen_official ya. Ada chartnya di situ. Ini kalau dapatnya di bottom banget, bottom tanggal 28, itu best price artinya ya kamu hoki banget sih dapat angka segitu gitu. Apakah akan kembali ke area itu lagi atau enggak, 3360 atau enggak? Kayaknya bisa, tapi bisa jadi nggak kena juga, nggak dapat juga gitu. Aku kasih mindsetnya aja ya. Kamu kalau mindsetnya gini, jadi kalau aku tanyain dulu tadi yang bilang udah cuan 20% BRI, dan ini juga yang 10%, 15% yang udah cuan segitu ya, jual atau enggak, aku tanyain kamu. Seandainya ya, tapi belum tentu juga tuh, seandainya jika dia turun sampai balik ke 3.400 atau 3.360, kira-kira perasaan kamu apa? Kecewa nggak? Kalau kamu kecewa, better kamu jual aja atau jual bertahap ya. Jadi cuan 20% ketika market lagi bearish kayak gini, ini sebenarnya prestasi. Tadi ada juga member M-Traders yang bilang udah tektok BBRI cuan sekitaran berapa tuh, dia bilang cuan 10 sampai 12%. Nah itu kan udah melebihi dividen ya sebenarnya ya. Nah jadi sebenarnya kamu nggak usah sampai harus nunggu dividen. Kalau nunggu dividen ya nanti ada dividen trap lagi, turun lagi harganya. Jadi sebenarnya kamu mau yang mana? Kamu mau dapat dari capital gain-nya, kenaikannya pas dia lagi ada berita dividen kayak ini kan harganya naik ya.
atau kamu mau dividennya. Kalau kamu mau dividennya berarti itu buat long term investing. Nah, berarti kamu nggak usah pusingin fluktuasi harga. Aku ulang, jika kamu mau keuntungan 20% dari trading, maka ya konsekuensinya adalah kamu siap hilang barang. Jika dia nanti naik, nggak boleh kecewa, bahasa Jawanya nggak boleh gelo. Oke? Tapi jika kamu mau hold BRI, berharap untuk dapat dividennya, dan juga berharap dapat upside-nya dalam jangka panjang, selalu ada konsekuensi, dan ini seperti dua sisi mata uang. Ya, aku ulang ya, kalau kamu mau dapetin dividennya atau kamu mau dapetin keuntungan jangka panjangnya dari BRI, kamu nggak boleh kecewa atau sedih jika dia ditarik turun di 3360 atau 34, 35 atau angka berapapun. Istilah kata kalau turun tuh kamu nggak boleh stres. Tanya pada diri sendiri, stres nggak? Kalau stres ya kamu jual aja. Tapi aku juga mau miss untuk jangka panjang. Ya udah kalau gitu jual separuh. Kalau turun nggak stres, kalau naik kamu masih punya barang, bisa juga. Tapi nanti ada juga orang yang pola pikirnya kebalik. Aku jual separuh, malah justru konsekuensinya kena semua. Maksudnya gimana? Ya kalau jual separuh nanti kalau naik ya tinggal separuh. Terus kalau turun ya harusnya jual semua. Ya itu mah namanya jangan investasi saham, jangan trading saham ya. Karena kalau orang di saham tuh selalu ada konsekuensi. Aku ulang ya. Posisi saat ini BBRI atau saham banking dalam jangka pendek itu sudah sangat rawan profit taking. Jadi nanti kalau ada pembagian penghitungan dividen come date, terus abis itu ex date, kalau aku nggak salah ingat Bank Mandiri itu tanggal 11 come date-nya. Terus kalau ex date-nya berarti 14. Ya. Nah, itu berarti tanggal 11 kalau Bank Mandiri kamu masih hold, tanggal 14 kemungkinan dia akan turun tajam gitu. Nangkep ya. Jadi kamu mau profit taking atau enggak sebenarnya tergantung itu tadi. Nangkep nggak sih? Mudeng nggak toh? Aku ulang. Kamu hold untuk jangka panjang, konsekuensinya adalah ya kalau naik, kalau dia turun, kamu siap nggak? Oke, ya. Untuk investor jangka panjang, mau jadi investor jangka panjang tuh harus siap turunan. Kamu mau trading, berarti kamu mau profit taking kan ya? Udah cuan kamu profit taking. Nah, konsekuensinya adalah kamu nggak dapat dividen. Konsekuensinya lagi adalah kalau misalkan dia retrace cuma dikit atau dia lanjut naik, kamu hilang barang. Nah, trader itu ya nanti bakalan buyback lagi. Kalau ada pattern chart bagus, dia akan buyback lagi. Orang yang udah mahir secara ilmu untuk trading dan investing, jadi Mvest itu udah, teman-teman yang di Mvestor belajarnya udah mateng, terus teman-teman yang di Mtraders belajarnya udah mateng, itu bakalan kepisah mindsetnya. Terus banyak banget yang nanya sama saya, investing sama trading tuh rekeningnya dicampur atau enggak. Sebetulnya ya, kamu mau campur pun enggak apa-apa. Tapi ininya, mindsetnya yang harus bisa misahin. Dan itu yang susah banget. Sepengamatan aku sih, teman-teman yang ngajar saham, belum ada juga yang bisa misahin dua-duanya. Istilah kata kalau dia trading, biasanya trading doang, investing doang. Ya, jadi kita mesti open minded. Trading itu make money, investing itu juga make money. Gitu. Mudeng nggak? BRI come date 10 April, ex date 11 April. 10 April tuh Kamis, ex date 11 April tuh Jumat. Bank Mandiri come date 11 April. Ex date 14 April, BNI belum ada info pembagian dividen. Oke? Lanjut, aku sekarang mau ngebahas untuk kacamata trader. Buat kacamata trader, saat ini udah rawan banget profit taking. Jadi ya, justru malah
kalau kamu trading ya sekarang harusnya waktunya profit taking, tapi nggak dapat dividen. Dah aku bilang tadi nggak bisa dua-duanya gitu. Terus kemudian ini juga BMRI, ini juga udah rawan banget profit taking. Aku sebenarnya nggak melihat dari resistance-nya sih, tapi aku ngelihat dari psikologi market ya. Nah sekarang ini kan kalau dari harga terakhir tadi dividen yield masih 9%-an. Jadi dividen per lembar saham dibandingin harga sahamnya itu masih sekitaran 9%-an gitu loh. Nah kemungkinan nanti market buka itu masih bisa naik dikit lagi, tapi kalau Anda trading sih udah bukan waktunya ngejar saham. Tapi Miss, kalau aku maunya investasi jangka panjang, terus aku mau dapat dividennya, itu menurut Miss gimana ya? Nanti abis itu aku beli buat investasi jangka panjang, terus abis itu harganya turun. Lah kalau kamu investor gak usah pusing harga turun dong. Kalau investor mah mau beli aja ya, jadi mau beli aja, nanti dapat dividen. Terus kalau harga turun gimana? Ya seneng, investor harga turun ya beli lagi. Ntar nggak ada duitnya, ya dihitung dong, dipersiapkan duitnya. Jadi dipersiapkan duitnya pas sebelum pembagian dividen. Misal kamu mau beli, ya belilah berapa, misal separuh. Oke, nanti turun lagi habis pembagian dividen, habis come date ya, dia turun 14 April turun. Nah, kamu bisa beli lagi di bawah. Terus mungkin ada yang bilang, wah beli lagi di bawah, tapi nanti gak dapat dividen. Loh, kan tadi katanya takut kalau kena jatuh habis pembagian dividen nanti jadi kena dividen trap, makanya kan separuh-separuh. Tapi kan kalau separuh-separuh jadi nggak dapat dividen banyak, dapatnya dividen dari separuh doang. Hayal, terus maunya apa gitu loh. Kan aku suka ketawa kalau lihat DM di IG aku ya. Jadi orang tuh lucu, saham ini turun takut gitu, terus habis itu dia naik, aduh naik sedih saya, terus maunya gimana gitu. Kita harus embrace, ada konsekuensi. Aku ngumpulin BRI, BCA pas dari valuasinya udah mulai terdiskon, tapi bukan best price ya, nggak dapat aku 3360, 7625 tuh nggak dapat. Karena kebetulan pas 3360, 7625 pas aku nggak aware dan nggak pasang GTC itu good deal cancel, kan kena dikit doang langsung mantul ya. Nah, jadi average aku juga bukan average yang best price. Kamu punya average mungkin ada yang lebih bagus tadi. Itu juga ya nggak apa-apa. Senang-senang aja, bersyukur aja, kira-kira kayak gitu. BMRI aku cuman kemarin sempat dapat beli dikit doang gitu. Jadi nggak bisa yang beli banyak-banyak. Kebetulan pas aku nggak sempat, lagi sibuk banget kemarin. Terus ya udah, hari ini aku lihat udah naik, ya udah saya nggak nambah lagi. Lo nggak kepengen dividen, kita mesti tahu kapan cukup. Dari buku Psychology of Money aku baca ulang di pesawat kemarin, ada satu hal yang menarik. Investasi itu jangan selalu harus rasional. Artinya rasional tuh kayak harus sempurna, harus cuannya harus yang terbaik dan sebagainya. Investasi itu pokoknya reasonable aja. Reasonable tuh ada imbal hasil yang oke, dan kamu bisa tidur nyenyak. Banyak orang yang investasinya jor-joran, harga sahamnya udah naik tinggi, kripto atau apa naik tinggi. Kalau sekarang yang lagi di ketinggian tuh emas gitu loh. Terus orang masuk banyak di atas, maunya hasilnya banyak, terus malah nyangkut. Tahu nggak sih kalian, ada satu fakta bahwa investing itu yang hasilnya justru malah paling bagus itu yang apa? Yang pakai strategi DCA. Nah, itu diajarin di MFest. Di MFest tuh ada di materi DCA itu ada. Nanti kapan-kapan kita akan ulang lagi dalam bentuk webinar. Tapi kalau kalian lagi liburan gini, buka-buka materi MFest yang DCA itu ada dijelasin di situ, dan pernah kita bahas di gathering waktu itu ya. Nah, imbal hasil teman-teman yang DCA ini, meskipun ya dia DCA dari kita bikin satu simulasi DCA dari Maret atau Februari 2020 sampai sekarang, tiap bulan beli 10 juta, nggak peduli harga, di awal bulan tok, di setiap bulan itu sampai sekarang hasilnya masih untung.
Kita hitung itu, ada simulasinya. Baik BCA, BRI, BMRI, BNI itu masih untung. Meskipun jatuhnya udah sampai jatuh sampai dalam banget. Nah, kalau yang BRI kita hitung mereka yang DCA itu masih untungnya untung tipis. Nah, yang menarik DCA itu nominalnya belinya sama. Jadi pas lagi crash gitu dapatnya banyak di bawah, tapi pas lagi harga saham naik itu dapatnya dikit. Bukannya lebih untung yang saham. Harusnya sih secara teori, nah itu tadi makanya secara teori lamsam lebih untung, tapi kenyataannya orang itu suka lamsam terbalik. Harusnya lamsamnya di bawah, tapi seringkali di atas lamsam banyak. Jadi ketika kita bilang trennya lagi bagus, ya kan, kalau bicara tren itu berarti trading, bukan investing. Kalau investing itu valuasi. Kalau valuasi bagus berarti trennya turun. Trennya bagus kan buat trading kan ya, masuknya banyak malan. Nah, terus pas lagi turun, pas lagi value investing orang masuknya dikit. Nah, harusnya kan lamsam pas lagi di bawah, kalau long term investing masuknya banyak. Itu kebalik, banyak orang kebalik. Maunya lamsam tapi kebalik. Secara psikologi juga pas harga saham lagi di bawah, lagi murah, orang tuh justru takut lamsam. Nih lihat nih, aku ngeliat story atau post dari beberapa teman ya, beberapa juga banyak sharing tentang saham gitu. Like last Friday, waktu di tanggal berapa sih turun banget itu 21 Maret. Iya, 21 Maret. Itu banyak yang cut loss padahal niatnya buat investasi jangka panjang. Ya, jadi kenapa orang yang DCA selalu lebih menang? Karena DCA itu gak pakai perasaan, dia pakai sistem. Tapi gak semua saham boleh di DCA ini ya, gitu. Oke. So aku mau update beberapa saham yang bergerak aktif ya. ASII hari ini naik 2,5%. Gimana dia prospeknya? Sama kayak banking recover, ASI akan recover, TLKM akan recover. Tapi tadi saya bilang banking dalam jangka pendek rawan profit taking. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, ada di IG saya @ellenmay_official. Ya, ini ada chartnya. Banking rawan profit taking dalam jangka pendek. ASI juga rawan profit taking di dalam jangka pendek. Terus kemudian selain itu sebentar ya, aku mau bahas saham NISP. NISP ini dia juga mau bagi dividen besar. M-Trade habis trading NISP dan kita lagi profit taking ya. Terus ada beberapa update lagi untuk saham bank. Ini ada BBTN. BBTN ada akuisisi Bank Victoria Syariah. Dan beberapa hari kemarin juga udah mulai naik. Jadi kalau kalian ada nyangkut di BTN sih, menurut aku wait and see dulu aja. Kalau kalian cut loss di posisi saat ini, apalagi cut loss ruginya udah banyak tuh, agak nanggung sih. Bukan agak nanggung, nanggung banget gitu. Terus BBTN tuh OTW akuisisi Bank Victoria Syariah. Jadi alhasil hari ini saham BTN itu kemarin BTN naik tapi BRIS justru malah koreksi gitu. Jadi apakah ini merupakan satu tanda bahwa investor itu khawatir BRIS yang notabene Bank Syariah bisa terancam dengan akuisisi ini? Menurut aku nggak juga sih, karena meskipun hari ini BRIS turun, tapi kemarin juga dia ngikutin tren naik dari beberapa saham banking. M-Trade nggak trading dulu untuk BRIS-nya sementara ini, karena kita melihat pantulan beberapa hari ini masih belum kuat sifatnya ya, jadi masih agak-agak temporer. Terus ASI juga jelang rapat umum pemegang saham tahunan dan mau bagi dividen tanggal 8 meetingnya. Terus update untuk saham yang lainnya, ini CBDK ada rencana mau buyback saham. Jadi ada keterbukaan informasi, ada rencana buyback saham. Banyak semuanya pada buyback saat ini karena ada aturan buyback tanpa RUPS dulu gitu. Jadi ini bagus buat beberapa saham ya. Jadi teman-teman yang ada nyangkut di CBDK,
nanti kalau ada naik-naik kayak gini bisa manfaatin untuk kurangin posisi. Kok belum trading? Aku ngelihatnya market masih belum kondusif ya. Nanti telat loh, ketinggalan posisi. M-Trade ada sih, trading saham Weton kemarin ada. Tapi Weton tuh M-Trade kemarin cuan bungkus ya. Jadi kayak naik kunceng kayak gini, ini cuan bungkus M-Trade kemarin. Nah, tapi kita lagi masih berhati-hati. Teman-teman yang di M-Trade Academy pasti tahu. Teman-teman yang di M-Trade Academy itu pasti ngerti bahwa ini tuh chart lagi di stage berapa. Ini bukan cuma CBDK doang. Lihat di Igoi saya, @Ellen_official ada chartnya. Ya ini kan CBDK ini tren turun banget dan 2 hari ini baru naik lumayan tinggi. Buyback itu, terus kalau investor-investor gede di luar mereka juga optimis ya harga saham bisa lanjut naik. Tapi kalau dari perusahaan doang ya kita nggak tahu ya investor di luar bagaimana. Oke, kita lihat aja lah, wait and see dulu. Berarti ini kan sentimennya baru buyback doang kan ya. Buybacknya 27 Maret sampai 29 Juni 1 triliun. Jadi impactnya positif sih ke harga saham, tapi masih ada faktor yang lain lah, banyak faktor lain. Terus Pani masih dari satu grup. Pani ini dulu sempat kasih cuan M-Trade sekitar 100% dan 148%-an kalau nggak salah 2 kali. Ini juga sama, meskipun dia naik, ini bentuknya V kayak gini, ini tren gedenya masih turun, sehingga banyak orang nanya bagaimana, kita masih wait and see dulu ya. Terus kita mau ngelihat buat beberapa saham yang lainnya. Energi Mega Persada ini mau ekspansi ke bisnis karbon, sama dengan saham-saham lain. Ada pantulan beberapa hari terakhir tapi masih downtrend banget. Terus aku mau review saham construction BUMN terutama ya. Semua BUMN kemarin itu kedampak positif karena gabung di Danantara kan ya. ADHI gabung Danantara, saham mayoritasnya sekarang di BKI, PT Biro Klasifikasi Indonesia. Just info aja sih, ini jangan dikejar naiknya, justru waktunya untuk mengurangin posisi jika punya. Kok mengurangin posisi terus? Ya tren gedenya masih belum confirm naik. Ini teman-teman yang di M-Trade Academy pasti semuanya paham lah. Ini aku justru nge-live malam hari ini tuh sebenarnya untuk memperingatkan teman-teman jangan terlalu FOMO gitu ya. Oke, ICBP stagnan laba bersihnya secara tahunan naik 1,3%, kuartalan turun 123%. Demikian pula dengan Indofood, INDF ini update sekilas aja teman-teman ya. Ini tadi bilang ada yang lagi packing. Laba bersihnya Indofood naik 6% tahunan, tapi kuartalan turun 102%. Karena lonjakan beban keuangan ya, dan memburuknya kinerja entitas asosiasinya dia. Termasuk ICBP juga ya. Oke, terus jadi Indofood dan ICBP stagnan ya secara tahunan. Nah, Pegas nih update laporan keuangan sedikit, update kinerjanya. Laba bersihnya tahunan naik 21%, tapi chartnya masih sideways, low melo. ERAA, Era Jaya, ini dia pendapatannya bagus, naik 24% secara tahunan, tapi chartnya juga masih gitu-gitu aja. Jadi aku mau simpulin, Unilever di sini kelihatan ada V-shape di sini, recovery kayak gini tuh apakah akurat sih? Sebenarnya ini menunjukkan kayak peta di Google Map ya. Google Map misalkan belok sini gitu ya, belok kanan, belok kiri, tapi tiba-tiba ada pohon tumbang atau ada kecelakaan di tengah jalan, tiba-tiba jadi merah. Wah, ya itu berarti doesn't work gitu. Jadi kita bukan melihat chart itu kayak matematika 1 + 1 sama dengan 2, tapi ngelihatnya kayak Google Map. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, aku ngejelasin tuh secara visual, ada di Igoi aku @Ellen_official. Nah ini kalau Unilever ini kan habis downtrend banget, terus dia ada V gini udah naik 40% Unilevernya, terus dia ada retracement dikit, nanti banking juga bakalan kayak gini,
habis naik tinggi ada retracement. Nah pertanyaannya adalah dari retracement ini apakah dia akan lanjut naik atau jangan-jangan seperti sebelumnya. Sebelumnya gimana sih? Coba diperhatikan. Pernah nggak sih terjadi seperti ini di Unilever? Oh pernah banget ya. Jadi Unilever nih, aku kasih lihat ya teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Nih Unilever itu dia sempat naik di bulan November 2024 sampai Desember. Nah, habis itu dia malah breakdown lagi. Breakdownnya terjadi di Januari gitu. Jadi sebenarnya kemarin November ke Desember patternnya udah bagus. Oke, yang modelannya kayak gini lagi selain Unilever itu ada saham rokok cigarettes. Ini ada HMSP dan juga ada saham GGRM. Tapi patternnya masih cakep Unilever ya. Nah Unilever ini aku nggak merekomendasikan untuk long term investing ya. Jadi Unilever tadi ini patternnya pattern trading. Kalau untuk long term investing kita harus melihat secara bisnisnya dia. Dia habis lepas bisnis es krimnya itu aku nggak begitu suka sih. Nah jadi teman-teman mungkin di sini kalau ada hijau kayak gini ini mungkin kesempatan trading aja. Dan nanti kalau naik itu kesempatan buat teman-teman yang mau mengurangi posisi di sini. Kabarnya sih kemungkinan dia akan kasih dividen lumayan gede setelah melepas bisnis es krimnya itu. Cuman masih perlu dikonfirmasi lagi. Hari Jumat tanggal 28 Maret ada webinar Cryptofolio. Riran ini teman-teman yang mau ikutan DM aku Cryptofolio ya, DM aku Cryptofolio nanti dikasih linknya. Yang ini nggak gratis tapi ada diskon buat teman-teman yang mau belajar. Terus kemudian teman-teman yang mau join Mtrade dan Mvest, teman-teman bisa DM aku Mtrade THR 50 ya, diskonnya udah agak berkurang sih tapi lumayan sampai tanggal 28 juga. Atau Mvest THR 50. Mtrade adalah e-course 1 tahun, Mvest juga e-course 1 tahun. Kalau Mtrade itu lebih ke trading saham, kalau Mvest ke investasi jangka panjang. Bisa tanya jawab, bisa dapat ada trading ideas dan investing ideas buat belajar. Oke ya. Terus kemudian bahas Bird laba naik, harga masih di bawah. Oke, mari kita lihat Bluebird. Nah, jadi ini banyak yang kacamata investor dan trader kecampur. Kalau bicara soal laba naik itu berarti ngelihatnya untuk kacamata investing kan ya. Harga masih di bawah. Sebenarnya yang diperhatikan bukan harganya, tapi valuasinya. Nah, jujur sih saya belum sempat ngelihat Bluebird valuasinya gimana. Nanti saya akan minta tim saya untuk cek ya, dan kita akan update di Mvest ya. Terus perhatikan di sini, ini kelihatan kalau dari harga sahamnya ada pantulan beberapa hari, karena memang tren harga saham dari semua saham lagi naik beberapa hari terakhir ini. Menurut aku sih wait and see dulu aja. Jadi kalau investing ada yang terbaik sekarang lagi dikasih diskon, banking kenapa ke yang lain-lain dulu? Aku balik ke banking ya. Banking itu ya, meskipun ya BBCA udah naik sampai harga ini ya, yang lucu ya, yang lucu tuh gini, ketemu teman-teman retail atau investor pemula retail lah ya, turun takut ya, pas naik sampai 8.000 berapa kemarin, 8.500 tuh takut. Aku coba mau kasih tahu BCA 8.500 tuh masih murah, masih murah banget ya. Terus kemudian BBRI juga sama, masih murah. Jadi maksud aku tuh kalau masih mau investing di saham-saham perbankan ini, meskipun kayaknya udah naik 20% dari bottom, ini valuasinya masih murah. Jadi jangan ke saham-saham yang lain-lain dulu. Kira-kira sih kayak gitu sih, itu dari aku. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Profit ambil dividen dan or cabut aja, nungguin turun lagi. Loh, kamu rugi dong. Kamu kalau habis dapat dividen kamu jualan, profit taking kan harganya turun. Kamu cuan dividen 10%, rugi, harga saham turun 13%, 12%, mau ngapain? Kalau niatnya investing habis dapat dividen ya udah biarin aja. Mvest ada bulanan, gak ada 1 tahun. 1 tahun itu buat bimbing kamu yang butuh tantangan bimbingan itu kan pas lagi kondisi kayak gini kan ya. Kalau ikut yang masih pemula-pemula di luar sana, pembimbing yang masih pemula di luar sana, Jumat kemarin diajak cut loss kamu gitu loh.
habis itu malah naik. Gimana cuaca di Beijing? Bagus Pak Budi. Adaro untuk jangka panjang tidak, saya sudah sering bilang ya, lebih ke AADI-nya kalau misalkan mau. Dan disclaimer, ini bukan ajakan atau suruh beli ya. Oke. Tadi PTPP ADHI udah aku bahas. PTPP fundamentalnya lebih bagus daripada ADHI, tapi nanti deh secara trennya belum oke. BBCA kemungkinan turun lagi ke 77 atau akan rebound terus. Kalau ditanya kemungkinan, selalu ada kemungkinan ya. Kalau mau sih pasang aja GTC, tapi kemungkinannya udah nggak sebesar kemarin. Ini udah lebih arahnya lebih ke sideways mau naik. Dapat dividen, beliin lagi sahamnya pas turun, nah itu masuk akal sih. Makasih Bu, liburan masih ngajar. Sip deh, ya udah gitu aja ya. Aku udah ngantuk banget, jam 10 di sini. Market libur sampai tanggal 7, tanggal 8 buka lagi. Dan sekalian aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini, yang pastinya tidak disengaja. Oke ya. Kok suka ke China, Miss? Punya kampung di sana kah? Enggak. Ceritanya mau ngajarin anak-anakku yang lebih ke western minded ini biar ke timur sedikit gitu loh. Ya kan China kan sekarang kan maju ya. Jadi biar mereka ngerti culture-nya, mau belajar bahasanya. Pokoknya selamat malam semuanya, sehat-sehat semuanya. Dah. Bosan libur panjang ya wes, nanti aku nge-live-nya dari Great Wall. Nge-live-nya dari Tiananmen. Mau nggak? Mau nggak aku nge-live sambil jalan-jalan? Happy holiday semuanya, salam profit. Besok libur juga live-nya. Basically kalau marketnya nggak buka, live aku libur. Tapi aku akan tetap live terus. Live-nya jalan-jalan. Jadi bukan live yang bahas market ya. Nanti kalau misal tiba-tiba ada live edukasi, aku akan kabarin. Mau. Nanti kawan-kawan main ke tempat Ibu Jumailan di Kanada ya. Live dari sana. Dah, aku kalau live jalan-jalan sewaktu-waktu ya. Dah, thank you. Capek jalan di Tiananmen, serius. Good night.